Menikahlah denganku. Bab 132. Yuki juga merasa ada yang tidak betul. Badannya makin lama makin panas. Kepalanya juga mulai pusing. Enggak. Yuki berdiri dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Sebelumnya baik-baik saja. Setelah minum segelas bir dari Rehan, langsung jadi begini. Jangan-jangan Rehan menaruh apa-apa lagi di bir ini. Kamu polos banget. Bagaimana bisa? Dia segampang itu sudah percaya dengan Rehan. Dia orang yang bagaimana? Dia sendiri sudah tahu jelas. Mata Yuki seolah tertutupi oleh selapis kabut. Wajahnya pucat, juga sudah merah seperti buah tomat. Sekujur tubuhnya terlihat sangat menawan. Tenggorokannya terasa sangat kering. Rasanya pengen minum segelas air es untuk memadamkan api yang membara di dalam tubuhnya. Yuki berteriak, "Rehan, kamu ini apa-apaan? Kamu masukin apa di bir ini?" Setelah mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Yuki, Rehan sudah tidak dapat menahannya lagi. Dia mendorong bangku itu dan langsung berjalan ke arah Yuki. Yuki sangat ingin lari dari sini, tapi seluruh badannya terasa lemas. Sedikit tenaga pun tidak ada. Rehan sudah tidak bisa menahannya lagi. Dia bersiap-siap untuk langsung mencium bibir merahnya Yuki dengan seluruh tenaganya. Sambil menciumnya dengan intens, dia berkata, "Yuki, kamu tahu nggak? Aku sangat merindukanmu. Aku benar-benar sangat merindukanmu. Aku merindukanmu sampai sudah mau gila rasanya." Perkataannya yang pedas itu terdengar di telinga Yuki. "Yuki, mengapa kamu begitu kejam? Bilang gak mau ketemu lagi, terus benar-benar tidak mau ketemu. Dasar kamu iblis kecil. Kamu pasti tidak merindukanku. Semenit pun tidak pernahkah kau memikirkanku?" Kesadaran Yuki sudah mulai buyar. Dia sama sekali tidak mendengar apa yang dikatakan Rehan. Dia cuma rasa di dalam suara Rehan ada seperti perasaan sedih dan terkejut bahagia. Dan suara itu benar-benar tertinggal di lubuk hatinya. Ethan dan Nindi berjalan di depan, mengobrol. Tiba-tiba menoleh ke belakang dan melihat Yuki tidak ada. Nindi pun ketakutan. Di sekitar sini semuanya gelap gulita. Jangan bilang Yuki tersesat di sini. Ayo, kita pergi mencarinya. Dengan susah payah Ethan baru mendapatkan kesempatan berdua dengan Nindi. Pastinya dia tidak ingin pergi mencari Yuki. Nggak apa-apa, tempat ini semuanya sudah dipesan oleh perusahaan kita. Petugas keamanan di sini juga sudah profesional. Yuki nggak bakalan kenapa-kenapa. Kamu masih tidak ngerti. Dia tidak mau jadi bola lampu di sini. Ethan berkata sambil tersenyum. Bola lampu apaan? Jangan bicara yang aneh-aneh deh. Setelah mendengar perkataan dari Ethan, muka Nindi pun mulai memerah. Untung saja di sana gelap. Seharusnya Ethan tidak bakalan melihatnya. Butiran salju merayun-rayun di bawah lampu jalan. Pemandangan yang sangat indah. Nindi biasanya agak tomboy, tapi kali ini dia tergoda untuk turun ke bawah untuk bermain dan menginjak salju yang ada di bawah. Ethan melihat Nindi dengan pandangan yang lembut. Dia turun duluan ke jalan yang bersalju, lalu mengulurkan tangannya ke arah Nindi. Wajah Nindi pun memerah, sambil melototi Ethan. "Kamu mau apain? Mau cari-cari kesempatan buat pegang-pegang ya?" kata Nindi. Ethan pun tersenyum dan menyipitkan matanya. Dia berkata, "Iya dong gadis cantik. Ayo lompat ke bawah dan izinkan pangeran mencobanya." Perkataan seperti ini memang pantas untuk dimarahi. Nindi pun menyingkirkan tangan Ethan.
Tanpa melihat Ethan, ia pun melompat ke bawah. Orang yang datang ke tempat pemandian semua pakai jubah. Kain jubah itu memang enggak elastis. Nindi malah melompat dengan jarak yang lumayan jauh. Badannya pun hampir terjatuh ke samping. Pas sekali Ethan mengulurkan tangannya. Nindi pun terjatuh ke dalam pelukannya. "Weh, ngapain kamu? Lepaskan tanganmu." Nindi sama sekali tidak menyadari maksud baik dari Ethan. Dari awal dia sudah tahu cowok ini gak benar. "Enggak, aku dingin banget. Badan kamu hangat," Ethan berkata dengan suara manja sambil tersenyum geli dan melihat ke arah Nindi. "Apa? Badan kamu lebih panas dari badan aku?" Nindi berusaha melepaskan tubuhnya dari pelukan Ethan dan mendorongnya. "Lihat deh, panas begitu. Jelas-jelas lebih panas dari badanku," kata Nindi. Ethan sudah tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya. Si cewek ini kenapa bisa begitu polos? Masih berani pegang-pegang badan Ethan. "Kamu tahu nggak kamu lagi ngapain?" Ethan bertanya. "Ah?" Nindi langsung mengangkat kepalanya, melihat maksud dari pandangan mata Ethan. Dia baru sadar kalau dia sudah masuk perangkapnya. "Kamu ini dasar cowok nakal. Cepat, lepaskan aku." Nindi berusaha untuk melepaskan dirinya dari pelukan Ethan. "Siapa yang nakal? Barusan yang ambil kesempatan buat pegang-pegang itu kamu." Ethan merasa Nindi sangat enak dicandain. Beradu mulut dengannya terasa sangat menyenangkan. "Kasihan kan badan aku yang udah aku jaga baik-baik selama 27 tahun. Kesucian tubuhku. Semuanya hancur dibuat kamu seperti ini. Kamu harus bertanggung jawab," kata Ethan. Ethan membuat ekspresinya yang tidak berdaya. Di dalam matanya masih terlihat ekspresi bahagianya. "Kamu?" Nindi tidak tahu harus ngomong apa. Bukannya sudah bilang gak mau berhubungan dengan cowok ini. Kenapa sekarang malah jadi begini? Gak mau. Ini bukan apa yang dia mau. Menggunakan kesadaran terakhir yang ia miliki, Yuki menggunakan tangan kecilnya untuk menghalangi Rehan. "Jangan, Rehan." Rehan tersenyum dan berkata, "Jangan apa?" "Yuki, jangan bohongi dirimu sendiri." Wajah kecil Yuki yang awalnya sudah merah, sekarang menjadi tambah merah. Dia berusaha untuk mempertahankan kesadarannya. Dia membuat suaranya sendiri terdengar seolah sedikit dingin. "Rehan, kamu sendiri sangat jelas. Kita berdua tidak saling mencintai. Kita tidak bisa melakukan apa yang dilakukan sepasang kekasih yang saling mencintai." Rehan langsung berkata, "Siapa bilang kita tidak saling mencintai?" Rehan melihat gadis yang ada di depannya. Hatinya terasa seperti tertusuk pisau setelah mendengar dia mengucapkan satu kalimat. Kita tidak saling mencintai. Dalam saat itu juga, dia sangat yakin. Dia masih mencintai Yuki. Dia suka padanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Selamanya itu tidak akan pernah berubah. Tapi gadis kecil ini malah berani berkata bahwa dia tidak mencintainya. Sekali demi sekali, ia pergi meninggalkannya, membuat dia merasa sangat terpukul. Tidak, dia tidak bisa menahan rasa sakit yang ia rasakan saat dia pergi meninggalkannya lagi. Dia mau Yuki menjadi miliknya. Dia mau Yuki sekarang juga. Rehan meletakkan tangannya yang hangat itu di pundak Yuki yang putih bersih. Dengan suara halus, seperti sedang membujuk anak kecil. Suara Rehan terdengar sangat lembut. "Yuki, aku suka sama kamu. Jangan menolak aku. Tolong." Tersadar oleh suara Rehan yang lembut dan dalam,
Yuki dengan terkejut mengangkat kepalanya. Di dalam pupil matanya terlihat ungkapan perasaan yang sangat dalam. Dalam sampai terasa sedikit sakit. Jantung Yuki tidak tahu kenapapun mulai berdebar. Senar hatinya pun dibuat luluh oleh pandangan mata Rehan yang lembut itu. Waktu itu juga Yuki pun tersadar lagi. Cinta dari Rehan itu terlalu angkuh, terlalu dalam. Dia tidak bisa menerimanya. Dia adalah wanita yang mandiri, bermartabat dan berkepribadian. Dia tidak bisa menerima cinta Rehan yang seperti cintanya pada bonekanya atau binatang peliharaannya. Ingin mengurungnya, menjadikan dia pacarnya. Ini pasti tidak mungkin. Yuki pun menarik napas dalam-dalam. Dia pun menatap Rehan dan berkata, "Rehan, kamu pikir baik-baik. Aku tidak bisa menjadi pacarmu." Rehan memeluk Yuki dengan erat dan berkata, "Siapa bilang aku mau kamu jadi pacarku? Aku mau menikahimu. Yuki, menikahlah denganku." Yuki terkejut sampai sekujur badannya pun bergetar. Mengangkat kepalanya dan menatap Rehan. Rehan tidak berbicara apa-apa lagi. Reaksi obatnya sudah bekerja penuh. Kepala Yuki semuanya hanya pandangan kosong.